الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيد الوجود خاتم النبيين والسيد المرسلين وإمام المتقين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال أيضا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Ikhlas hadanallahu wa iyyakum ajma'in rahimakumullah. Kami dan Al-Fakir mengajak terutama untuk diri pribadi Al-Fakir dan keluarga, umumnya untuk jamaah sekalian, marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan mutu baik kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, imtithalul awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat hadanallahu wa iyyakum ajma'in rahimakumullah. Tidak ada satu peristiwa yang sangat agung selain daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak ada sejarah yang paling bersejarah sepanjang masa dan sepanjang zaman daripada bersejarahnya, daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana, baik di desa, di kampung maupun di kota, sebelum adanya COVID-19, mereka gemar mengadakan PHBI ataupun acara-acara tabligh. Baik itu tabligh akbar yang diisi oleh berbagai macam orang alim di dalamnya, mengupas daripada sejarah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apapun peringatannya tentang Isra Mi'raj, tidak terlepas intisari daripada perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan adalah untuk menerima perintah, yakni adalah perintah yang mahdzah, perintah yang wajib, perintah yang fardu ain, yang tidak boleh tidak, harus serta wajib dikerjakan, yakni adalah salat. Salat adalah hubungan horizontal antara
manusia dengan Tuhannya. Tentunya bagi berbagai macam doa, berbagai macam keinginan, berbagai macam harapan, tidak terlepas keinginan serta harapannya ini dipanjatkan melalui sholatnya. Keinginan, harapan, cita-cita, kebahagiaan dunia ila yaumil akhirah ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah sholat ini langsung Allah panggil Muhammad melalui mimpi. Namun perintah-perintah yang lainnya itu cukup melalui firman. Sedekah, zakat, puasa, infak, haji dan lain sebagainya, amaliyah yang lain tentunya itu berangkat melalui firman, melalui kalam Allah, melalui wahyu yang disampaikan dari Allah ke malaikat Jibril, lalu disampaikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah salat langsung Allah yang memanggil Nabi Muhammad tanpa melalui daripada malaikat Jibril untuk memanggil Muhammad dalam melaksanakan ibadah yang wajib, yakni adalah salat yang 5 waktu. Berangkat dari perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diperintahkan salat, mendapatkan perintah untuk menjalankan salat 50 waktu. 1 kali 24 jam dalam sehari semalam, itu tidak terlepas 50 waktu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki toleransi yang sangat luar biasa kepada umat Muhammad. Kalau Muhammadnya sanggup dalam melaksanakan sholat, contoh sampai perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 50 waktu, duhanya tidak terlepas, istikharahnya, hajatnya, taubatnya, tahajudnya. Bahkan Muhammad berkata, diwajibkan bagiku namun disunnahkan bagi umatku. Tapi Muhammad memiliki keinginan yang sangat luar biasa terhadap umatnya, yang agar tidak membebani umatnya. Diminta oleh nabi-nabi yang lain untuk sholat ini dikurangi dari 50 waktu sehari semalam, dikurangi 5 sampai 5 waktu dalam sehari semalam. Jangankan 50 waktu, hadirin, 5 waktu saja berapa banyak orang yang lalai dalam menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dalam sholatnya. Ngangkat barbel 50, 100 kilo, 200 kilo kuat. Tapi mengangkatkan kedua tangan tatkala takbir menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuasaannya ini sealam semesta beserta isinya, ini semua ciptaan Allah. Berapa banyak orang yang tidak sanggup mengangkatkan tangannya, dua belah tangannya seraya bertakbir menghadap kiblat melaksanakan sholat. Jangankan 5 waktu, 1 waktu pun juga banyak yang tertinggal. Maka bersyukurlah bagi kita yang masih diberikan garansi hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapkan bekal yang cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi datangnya kematian? Karena bukan suatu hal yang tidak mungkin, suatu hal yang pasti. Kematian, ajal, suatu hal yang pasti, tidak bisa dipungkiri. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya ajal itu akan datang, tidak akan bisa dimajukan ataupun dimundurkan sesuai dengan keinginan kita. Yang punya memiliki kehidupan adalah Allah
Allah Jalla Jalaluhu. Maka di saat ini, di hari ini, kita masih diberikan garansi hidup oleh Allah, masih diizinkan hidung kita menghembuskan nafas, masih diizinkan urat nadi kita masih berdenyut. Terutama laksanakanlah kewajiban, yakni yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salat yang 5 waktu. Kalau sudah terbiasa melaksanakan salat, ketinggalan 1 waktu pun dalam meninggalkan sholat itu layaknya seperti orang yang punya hutang. Apalagi ketinggalan 2 waktu, 3 waktu, 1 waktu ketinggalan kita meninggalkan sholat, baik itu disengaja pun tidak disengaja, seperti kita punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang sholat Jumat hadanallahu wa iyyakum ajma'in rahimakumullah. Apalagi di saat-saat situasi seperti ini, barangkali kita yang memiliki banyaknya kesulitan, memiliki banyaknya masalah kehidupan, baik itu ekonomi, kehancuran dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Tentunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surah Al-Baqarah ayat 45. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sabar dan salat. Dan sesungguhnya perintah salat ini amatlah sangat besar, terkecuali bagi orang yang khusyuk dalam menjalankannya. Perintah salat ini, kita melaksanakan salat ini berat kalau tidak berangkat dari hati nurani yang bersih. Maka daripada itu dan oleh karena itu, tinggalkanlah berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat dan salat. Ibadah yang lainnya, sedekah, zakat, puasa, haji, itu nilainya 0 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita salat, ada nilainya, ada harganya. Salat karena adalah nomor 1 di depan, amal yang lainnya adalah nilainya 0. Maka 1 yang di depan ini akan menjadi nilai berharga, nilainya akan ada harganya, akan ada nilainya. Kalau ada angka 1 di depan, di belakangnya 0,000. Tapi kalau sedekahnya rajin, puasanya rajin, berangkat umrahnya bolak-balik per bulan sekali, tapi sholatnya ditinggalkan, tidak ada arti apa-apa, karena angka 1-nya ada di belakang, tidak mendahului sholat. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang sholat Jumat hadanallahu wa iyyakum ajma'in rahimakumullah. Kita sholat bukan untuk Allah, tapi sholat ini untuk diri kita sendiri. Zakat ini pun juga bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Puasa pun juga begitu, bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Apapun amaliyah, baik yang sunnah ataupun yang wajib, yang kita kerjakan saat ini dan kedepannya, itu tidak terlepas. Apapun amaliyahnya itu untuk kita, bukan untuk Allah. Jadi yang butuh Allah itu adalah kita, bukan Allah butuh kita. Jangankan satu manusia tidak sholat, seluruh dunia tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan pensiun dari ketuhanannya, dan Allah tidak akan berkurang dari kekuasaannya, dan Allah tidak akan pernah turun daripada ketuhanannya. Allah adalah Allah, yang butuh Allah adalah kita. Maka daripada itu, i'mal di dunyaka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika
duniamu seakan kau akan hidup selamanya, tapi bekerja untuk urusan akhirat seakan-akan kita akan mati esok hari. Maka untuk menumbuhkan di mana kita sedang sholat, ingin sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tancapkan kekhusyukan kita di dalam hati untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakannya berarti ia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya berarti dia telah merobohkan agamanya sendiri. Janganlah kita dicap oleh Rasulullah SAW yang dimana kita meninggalkan sholat, kita sendiri yang merobohkan agama kita sendiri. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Semoga dan mudah-mudahan amaliyah kita, baik yang sunnah maupun yang wajib, yang terdahulu, yang sekarang maupun yang akan datang, yang kita kerjakan tentunya dengan harapan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya sholat Jumat kita saat ini kita dikumpulkan dalam ibadah kepada Allah, menunaikan kewajiban kita untuk menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Di dunia ini kita bertemu, di dunia ini kita berkumpul, di dunia ini kita bersatu. Insyaallah kelak di yaumil jaza wal hisab kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar di dunia kita bertemu berjumpa dalam satu wadah. Insyaallah di yaumil jaza wal hisab, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dikumpulkan bersama rombongannya, barisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil murad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allaha ma amarakum bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radha 'anna minal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma ansur ummat Muhammad, Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal ta'un wal corona wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة
ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وأعلى لكلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. الله